Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin menanggapi tentang mosi 3, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Perlu kita ketahui bahwa adanya pihak oposisi mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya pemberian subsidi yang proporsional program studi universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan di dunia pekerjaan. Hal ini dikarenakan karena mereka takut subsidi yang lebih besar akan lebih diberikan kepada program studi yang lebih unggul dibandingkan dengan program studi yang lebih merendah. Dan oleh karena itu juga kami mengatakan bahwa hal ini tidak perlu kita takuti, bahwa kami juga mengatakan argumen ini untuk mengatakan bahwa pihak oposisi hanya menyampaikan stigma mereka yang belum benar adanya. Dewan Juri yang terhormat, di samping itu juga kami mengatakan bahwa apabila pemerintah memberikan subsidi yang proporsional bagi prodi yang lebih unggul itu dikarenakan pemerintah sudah meneliti berdasarkan aspek-aspek dalam pihak yang telah ada, yaitu dari dunia pendidikan. Kita sebut saja sebagai mutu pendidikan dan perkembangan pasar di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kenapa pemerintah memberikan subsidi yang lebih besar ke prodi yang lebih unggul. Hal itu terjadi karena di pasar Indonesia nantinya prodi yang lebih unggul tadi akan lebih dibutuhkan dari syarat kinerjanya. Kita ambil dua contoh, yaitu pertama ada teknik pertambangan dan sosiologi. Teknik pertambangan di dunia pasar ataupun perkembangan pasar di Indonesia ini lebih dibutuhkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena contohnya adanya emas. Emas dari yang telah kita ketahui harga yang cukup rendah bisa menjadi sangat tinggi karena adanya perkembangan pasar di Indonesia. Dan sosiologi itu kebanyakan kita ketahui bahwa itu hanyalah sekedar teori dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. Selanjutnya ada farmasi dan sastra. Kita ketahui bahwa dalam polemik COVID-19 ini, dunia farmasi, PT Kimia Farma itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Hal ini juga akan menunjang besaran biaya yang akan mereka perlukan untuk menanggulangi COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Dan sastra itu kebanyakan juga dari pihak-pihak ataupun teori-teori yang telah dijabarkan, dan mereka kebanyakan juga tidak membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan selagi itu juga bicara tentang program studi yang diberikan lebih rendah oleh pemerintah, tidak akan pernah merasa kecewa apabila ia diberikan sedikit. Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa yang telah memilih program studi sudah lebih tahu dan mengerti bagaimana prospek pekerjaan yang akan mereka peroleh nantinya. Biarpun diberikan sedikit subsidinya, program studi tersebut pasti tidak akan ditutup hanya karena pemberian subsidi saja. Mereka juga akan paham sendirinya kenapa ada pemberian subsidi proporsionalitas bagi setiap program studi. Dan bincang-bincang tentang dunia pekerjaan yang kami yakini Dewan Juri yang terhormat, daya serapan mahasiswa yang baik itu adalah memiliki soft skill ataupun hard skill dan sumber daya manusia yang mereka miliki. Dan jika mereka yakin dengan program studinya sendiri, niscayalah Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan sekalian juga, pekerjaan di luar sana masih banyak adanya sesuai dengan program studi pilihan kita. Dan tidak apa-apa kalau ada program studi ataupun prodi yang diberikan subsidi yang proporsionalitas. Karena tujuan kita satu, Dewan Juri yang terhormat, yaitu kita menjadi sukses di masa depan dan jadi lulusan yang kompeten bagi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyimpulkan tanggapan kami, saya akan menyampaikan dua argumen saya untuk menyambung pembicaraan dari rekan saya. Yang pertama, dari yang kita ketahui bahwa pemerintah memiliki dana keterbatasan. Artinya, sangat tidak mungkin apabila subsidi dilakukan secara merata. Jika tetap dilakukan, sehingga ini akan memicu kesulitan sistem keuangan di dunia perguruan tinggi negeri. Dalam melakukan subsidi, pemerintah juga tidak semena-mena dalam pengalokasian dana dan subsidi. Kenapa? Karena pemerintah memiliki penilaian tersendiri terhadap kebutuhan program studi di dunia pekerjaan, baik sekarang maupun akan datang. Sehingga tidak pantas dikatakan bahwa program subsidi ini dikatakan sebagai program jangka pendek. Yang kedua, tim oposisi juga mengatakan prodi tidak hanya bercerita sumber dana, tetapi juga sumber dayanya. Saya sepakat dengan ini, tetapi kembali saya tekankan dan saya katakan bahwa sumber daya ini harus memiliki faktor utama, yaitu skill, di mana skill ini dapat dikembangkan melalui subsidi tersebut, sehingga lulusan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran dan meledakkan jumlah penduduk. Tim oposisi juga mengatakan prodi juga sebagai akreditasi kampus. Ini memang benar, tetapi saya tidak sepakat dengan ini. Kenapa? Karena tujuannya
dibuat sebuah program studi untuk menciptakan lulusan yang dapat berkontribusi di masyarakat dan industri. Hal ini jugalah menjadi dasar kenapa subsidi perlu dilakukan berdasarkan keterserapan dunia pekerjaan. Dapat saya simpulkan, dengan subsidi secara proporsional, maka universitas negeri khususnya prodi akan meningkatkan kualitas lulusan di dunia pekerjaan. Tidak ada prodi yang dirugikan karena semua prodi mendapatkan subsidi, hanya saja dengan tingkat kebutuhan yang berbeda. Terakhir dari saya, mahasiswa memiliki minat bakat yang berbeda-beda dan tidak ada kampus yang ingin kelulusannya gagal dalam dunia pekerjaan. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.